warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini, CGP Angkatan 10, kelas 1B, Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah UPTD SDN Lacing 5 dengan tugas demonstrasi konseptual Modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di hadapan saya ini adalah Kepala Sekolah UPTD SDN Lacing 5, yaitu Bapak Andika Suryanetra. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf Bapak, ini karena ada tugas, saya ingin mewawancarai sampean terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah ini dan bagaimana sampean mengatasi kasus tersebut. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebetulnya terkait dengan kasus yang terjadi ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, bisa saja mungkin bisa terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga ya. Jadi untuk mengatasi ataupun mengidentifikasi kasus yang terjadi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mempelajari serta menyimpulkan kasus yang terjadi. Kemudian dari kesimpulan itu nanti mungkin kita bisa mengambil suatu keputusan yang sekiranya keputusan itu bisa diterima dan sesuai dengan prinsip nilai-nilai etika. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan dilema etika itu kan memang kasus yang terjadi itu antara kasus yang benar dengan kasus yang benar. Iya. Berbeda dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu antara kasus yang benar dan kasus yang salah. Jadi untuk terkait dengan pertanyaan yang nomor 2 itu yaitu dengan cara perlunya pendekatan secara personal mungkin pada yang bersangkutan. Nantinya mungkin dari pendekatan tersebut kita bisa memberi atau melakukan pertimbangan. Pertimbangan yang sekiranya pertimbangan itu bisa diterima dan termasuk pertimbangan yang perspektif maupun dari sisi kepentingan itu sendiri. Dan pastinya dari pendekatan itu akan ditemukan solusi-solusi yang sesuai dengan prinsip etis yang relevan ya. Yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama di sekolah ini? Ya, langkah-langkahnya yang pertama mungkin dengan cara mengidentifikasi masalahnya dulu ya. Kalau masalahnya sudah kita temukan dan sudah diketahui alurnya seperti apa, baru kita melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan teman rekan kerja di sekolah ataupun dengan pihak atasan langsung seperti itu. Yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin tergantung dari kasusnya itu sendiri, apakah perlu secara objektif kita menelaah ataupun untuk mengambil keputusannya secara objektif, ataupun kita perlu adanya keterbukaan di situ, ya. Terus berkomitmen juga terkait dengan prinsip etik yang konsisten. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangannya sebenarnya terkait dengan itu, yaitu dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, kesulitan dalam menemukan solusi, ataupun pihak-pihak antara nilai pribadi dan profesional ya. Yang keenam, Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Terkait dengan waktu dan jadwal itu sebetulnya bervariasi, tergantung dari kasus atau permasalahan yang terjadi. Kalau sekiranya kasus itu membutuhkan keputusan cepat dan segera, itu mungkin bisa langsung kita tindak lanjuti dan kita ambil keputusan. Tetapi kalau memang sekiranya bisa kita jadwalkan, mungkin untuk lebih memaksimalkan dan bisa lebih relevan lagi kita dalami secara mendalam, itu mungkin kita bisa atur jadwalnya sebaik mungkin atau lebih awal untuk kita putuskan seperti apa keputusan yang akan diambil ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, bahwasanya setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan kami, pastinya kami akan selalu koordinasi, selalu berdiskusi dengan teman kerja, khususnya di lingkungan sekolah. Dari hasil diskusi itu nantinya mungkin bisa kita ambil keputusan yang terbaik dari yang baik. Dan juga kalau sekiranya nanti kita butuh masukan dari atasan, mungkin bisa kita lakukan juga, minta pendapat masukan dari pengawas sekolah ataupun dari dinas pendidikan, seperti itu. Pertanyaan terakhir ini, Bapak. Siap. Maaf kalau terlalu banyak. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari hasil tersebut ya, mungkin dari pengalaman itu yang paling utama adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan faktor utama, faktor terpenting dalam kita mengambil suatu keputusan. Apakah keputusan itu nantinya bisa diterima atau tidak. Kalau kita tanpa adanya komunikasi itu terkadang di satu sisi kita terkadang disalahkan, tapi kalau kita dengan adanya komunikasi, insya Allah akan lebih baik lagi. Ya. Ini sudah cukup, Bapak, pertanyaan yang saya ajukan. Siap. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Siap. Bapak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala UPTD SDN Lajeng 5, Bapak Andika Suryanetra, dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini, CGP Angkatan 10, kelas 1B, Kabupaten Bangkalan. Di sini saya akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di hadapan saya ini adalah Ibu Eka Nurhayati Diniah, yaitu Kepala Sekolah UPTD SDN Tengke 3. Assalamualaikum Ibu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang sebentar untuk menanyakan bagaimana Anda
mengambil keputusan pada kasus di sekolah Anda? Nah, saya mulai ya Ibu pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kasus-kasus yang ada di sekolah itu biasanya saya mengidentifikasinya apakah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Biasanya saya melihat dulu kasus itu. Apakah itu benar, satu pihaknya benar. Kalau benar dan benar itu kan termasuk ke dilema etika, Ibu. Kalau kasus itu yang satunya itu satu sisi itu benar dan satu sisinya itu salah, itu termasuk bujukan moral. Jadi saya mengidentifikasinya benar melawan benar atau benar melawan salah. Jadi seperti itu. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, biasanya di dalam pengambilan keputusan ini saya tinjau dulu. Kalau memang sama-sama benar, berarti ini kan termasuk ke dalam dilema etika. Terus saya tinjau kembali di dalam kasus itu, apakah itu ada dua kan, ada dua sisi kan. Terus yang keduanya itu, apakah itu saya mengambil keputusannya itu berpikir berbasis apa. Jadi ketika saya ambil paradigmanya ini, dilema etikanya, yang satu misalnya individu melawan masyarakat. Terus yang kedua bisa jadi rasa keadilan melawan rasa kasihan. Jadi kalau misalnya contoh itu, misalnya nih di satu kasus di sekolah biasanya kan gini, ada anak yang sering tidak masuk sekolah. Jadi kadang-kadang kan kita ngasih anunya itu misalnya kok tidak ada teguran, dibiarkan gitu ya. Kalau saya biarkan, ini kan berarti individu melawan masyarakat. Kalau saya biarkan anak ini tidak ditegur, lama-lama nanti akan berimbas ke belakangnya. Jadi akhirnya saya itu berpikirnya itu berbasis akhir. Jadi kalau misalnya kasus itu saya biarkan, nanti akan berpengaruh berdampak buruk kepada di akhir, di endingnya, karena nantinya itu akan ditiru oleh anak-anak yang lain. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan biasanya kalau ada suatu kasus gitu ya, saya mencari tahu dulu faktanya, fakta kebenarannya. Jadi fakta ini tidak saya lihat dari satu sisi, Bu, melainkan dari dua sisi. Jadi dari sisi ini pastinya kan ada dua sesuatu ya, bukan hanya satu. Jadi saya mencari faktanya itu dari dua sisi. Kalau saya mencari sesuatu itu hanya berdasarkan satu sisi, itu saya berarti kan tidak adil. Jadi saya ngambilnya itu dari dua sisi, saya mencari faktanya. Kemudian setelah itu yang kedua itu biasanya saya mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, entah itu guru ataupun orang tua terkait masalah-masalah ini ya. Jadi misalnya nih saya berkomunikasi dengan guru, kemudian berdiskusi, baru saya itu akan mengambil keputusan dari diskusi saya. Jadi saya tidak walaupun saya kepala sekolah itu saya tidak mengambil keputusan itu secara sepihak. Namun saya itu akan mencari tahu, mencari pendapat dari guru-guru yang lain. Jadi seperti itu. Baru setelah itu diambillah keputusan. Setelah diambil keputusan, nantinya itu saya akan merefleksikan. Oh ternyata keputusan ini tepat. Atau keputusan ini kurang tepat. Nah kadang-kadang kalau keputusan ini kurang tepat, itu saya revisi kembali keputusan itu. Saya perbaiki berdasarkan hasil refleksi saya sebelumnya. Jadi supaya mendapatkan keputusan yang lebih tepat lagi gitu, Bu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini biasanya saya itu melihat dari sudut pandang apa ya, tergantung dari masalahnya juga ya sebenarnya. Jadi saya melihat itu dari sudut pandang apa dulu nih. Kalau misalnya ada dalam satu kasus ini saya harus menegakkan peraturan, ya jadi saya harus berpikir saya itu harus berbasis peraturan. Jadi semua misalkan masalah siswa ya, semua anak itu harus saya perlakukan sama sesuai dengan peraturan. Jadi tidak ada yang dibedakan. Sama seperti di paradigma dilema etikanya itu biasanya kan individu melawan masyarakat. Jadi ketika berhadapan seperti ini, saya harus memilih kan, memilih individu atau memilih masyarakat. Biasanya saya akan memilih yang masyarakat. Karena kalau saya memilih individu, berarti saya menganak emaskan seseorang gitu. Seperti itu. Intinya peraturan itu tidak ditegakkan secara adil. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang ada dalam kasus dilema etika itu biasanya itu faktornya itu faktor kepentingan. Kepentingan si A dengan kepentingan si B gitu ya. Kadang-kadang itu menurut A ini benar, menurut B ini benar, menurut saya ini benar. Benar menurut versinya masing-masing. Belum tentu itu benar secara mutlak. Makanya kita perlu orang ketiga. Apakah itu kalau misalnya saya mengambil keputusan itu, kalau misalnya kedengaran orang lain saya jadi malu atau enggak? Nah, itu harus ada apa namanya, yang sebagai penyeimbangnya. Jadi kalau misalnya kedengeran orang lain, saya kalau misalnya malu, oh gak usah dikerjakan kan begitu. Jadi satu dua sisi itu kadang-kadang benar menurut versinya masing-masing. Belum tentu benar secara mutlaknya gitu. Jadi faktor kepentingan kadang-kadang, contohnya ya kemarin gini, ketika saya memutuskan untuk tidak di sekolah ini ya, saya memutuskan untuk tidak membuka apa namanya tabungan untuk khususnya di tahun ajaran ini. Itu memang dilema bagi saya. Cuma saya harus mengambil keputusan itu yang paling tepat, yang paling kecil mudaratnya kan seperti itu. Jadi ini untuk kepentingannya siapa dulu. Kita harus melihat kepentingan itu atas kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak. Jadi saya harus melihat kepentingan pribadi individu atau kepentingan masyarakat. Jadi saya itu harus berpegang pada kepentingan masyarakat, utamanya di sekolah ini. Contohnya yang kemarin itu tabungan ya. Memang ada beberapa guru itu yang memang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ya mungkin dengan adanya yang pegang tabungan itu, mungkin dia ada pinjaman tertentu kan, seperti itu, bisa pegang uang itu kan pinjaman tertentu. Di dua sisi yang keduanya, wali murid itu memang menginginkan adanya tabungan itu, adanya tabungan supaya ada begini. Cuma itu kan bukan satu-satunya jalan. Betul. Ada jalan yang lain yang lebih aman untuk kita semua, terutamanya saya kepala sekolah. Karena kalau misalnya ada apa-apa, seperti kemarin hampir saja ada apa-apa, untungnya masih bisa terselesaikan. Jadi saya khawatir masalah ini akan tambah besar kalau saya biarkan. Jadi saya harus stop dulu sementara waktu. Jangan, ada beberapa guru itu yang memang kalau bisa jangan, oh tidak, ini bukan untuk kepentingannya kamu, ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini untuk kepentingan satu orang dan orang banyak yang dirugikan, saya tidak mau, termasuk saya kan gitu. Saya di waktu pengambilan keputusan ini, akhirnya supaya itu untuk menguatkan keputusan saya, yang keduanya itu saya minta saran kepada atasan saya, yaitu ke Bapak Pengawas, dan kebetulan Bapak Pengawas jawabannya itu selaras dengan saya. Akhirnya itulah yang menguatkan keputusan saya bahwa saya ini tidak salah juga dalam memutuskan seperti ini gitu. Walaupun akan ada orang yang diuntungkan dan dirugikan, tetap fokus saya itu pada kepentingan orang banyak. Jadi kepentingannya masyarakat gitu.
Selanjutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tatkala saya berhubungan punya kasus dilema etika, ya tergantung dari kasusnya, Bu. Kalau kasusnya itu tergolong bisa saya selesaikan saat itu juga, ya saya akan selesaikan saat itu juga. Karena kalau masalah itu dibiarkan karena hal-hal yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Betul. Jadi kalau hal-hal yang kecil aja kita sepelekan, bisa menjatuhkan kita kan. Kita jatuh kadang-kadang bukan karena batu yang besar, karena batu yang kecil. Jadi itu. Tapi kalau itu misalkan masalahnya itu memang agak rumit gitu ya, agak rumit. Saya itu kadang-kadang tidak langsung memutuskan, tapi saya itu punya jadwal. Sebelum ini saya harus buat keputusan. Sebelum ini saya harus buat keputusan. Jadi memang ada timeline tertentu karena kasus itu harus terselesaikan, karena kita akan tertumpuk lagi dengan kasus yang lain kalau kita biarkan. Jadi ada timeline tertentu yang memang diharuskan ini harus selesai. Nah biasanya itu kalau saya sudah membuat jadwal seperti itu agak panjang. Agak panjangnya saya harus mencari faktanya dulu, saya harus cari kebenarannya dulu, cari melalui anak-anak, wawancara dengan guru A, wawancara dengan guru B, wawancara dengan guru C. Itu biasanya terus saya cari benang merah dari masalah itu, baru saya putuskan. Nah, sebelum saya putuskan itu kadang-kadang saya juga masih meminta meminta saran, meminta pendapat dari terutama guru-guru yang ada di sini ya. Jadi yang senior, menurut Bapak gimana? Walaupun saya punya jawaban sendiri, saya ingin tahu di bawah itu seperti apa keinginannya. Jadi saya tidak serta-merta keinginan saya. Kalau keinginan saya, khawatirnya saya kan egois. Kita harus melihat semuanya itu dari berbagai sudut pandang. Kalau sudah saya seperti itu, terus misalnya saya ingin menguatkan saya, baru saya akan berkonsultasi dengan atasan. Nah, dalam hal ini, ya saya konsultasi dengan pengawas untuk meluruskan. Khawatirnya saya membuat keputusan ini juga berdasarkan ego saya, maksudnya saya tidak adil gitu. Jadi pengambilan keputusannya seperti itu kalau yang agak rumit. Jadi membutuhkan kecermatan untuk mengambil keputusan, biasanya saya akan lebih hati-hati, Bu. Jadi saya harus pastikan dulu benar nggak ini permasalahannya. Kalau sudah clear, baru saya ambil keputusan. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu ya mungkin dari rekan sejawat, dari guru-guru, pendapatnya dari guru-guru, pendapatnya dari Bapak pengawas, itu yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi saya ini walaupun seorang kepala sekolah di sini tidak ingin keputusan itu sepihak saya gitu. Kalau saya melakukan itu berarti saya akan otoriter. Jadi saya ingin keputusan itu diambil dengan keputusan bersama, sehingga kalau misalnya ada permasalahan, ada kendala di kemudian hari, kita itu nantinya bisa memikulnya bersama-sama. Jadi saya tidak memikul sendirian, seperti itu. Jadi enaknya kalau kita mengambil keputusan bersama-sama itu ketika ada permasalahan kita itu memikulnya bersama-sama. Enaknya bersama-sama. Kalau saya mengambil keputusan sepihak tanpa ada persetujuan dari guru-guru atau dari pengawas, saya kan nanti dikatakan otoriter, arogan. Ketika ada apa-apa, Bapak katanya ibu, kan ibu yang buat keputusan dulu. Saya kan nggak buat keputusan itu lah. Saya kan kepepet sendiri kalau seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman ini, mengambil keputusan ini, ketika mengambil keputusan, saya itu tidak sembarangan, Bu. Jadi tidak serta-merta kita punya prinsip, kita punya pandangan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus siap, skala prioritas ya. Kalau saya itu ngambilnya skala prioritas, mana yang harus ya saya prioritaskan terlebih dahulu, mana yang bisa di kemudian. Jadi pembelajarannya itu, jadi pengalaman ini membuat saya itu nantinya akan semakin dewasa dalam mengambil keputusan dengan kasus-kasus yang dilema etika. Mengambil keputusan kasus dalam dilema etika ini tidak mudah, Ibu. Jadi ada beberapa sudut pandang yang harus kita ambil. Tergantung kita ngambilnya dari sudut pandang yang mana, gitu. Entah itu dari sudut pandang keadilan, kasihan, kadang-kadang gitu. Di dalam sisi kasihan, jangan kasihan terus. Kan kasihan juga yang lain, kan gitu. Jadi harus kadang-kadang itu juga ambil yang keadilan. Tidak melulu itu juga keadilan terus. Kita sebagai manusia itu juga perlu toleransi kepada orang lain. Jadi naik turunnya itu tetap kita lihat tergantung dari proporsi kasusnya. Seperti itu. Jadi membuat saya itu semakin dewasa nantinya dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dan dengan cara seperti itu nanti ketika saya ada di sekolah yang lain pun saya punya pengalaman di atas kasus-kasus itu. Jadi pemahaman yang mendalam itu terkait prinsip dalam mengambil keputusan itu juga perlu dicermati dari seorang kepala sekolah. Jadi begitu. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya tentang kasus-kasus ini. Maaf telah mengganggu waktunya Ibu Eka. Iya, Terima sama-sama. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Eka Nurhayati Dinia, Kepala Sekolah UPTD SDN tingkat 3, dengan tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.